terkait dengan penyaluran dana BOS maupun BOP sampai tahun 2021. Jadi untuk BOS sudah disalurkan secara langsung dari Kementerian Keuangan atau dari RKUN ke satuan pendidikan. Yang pertama terkait dengan sinkronisasi Dapodik. Jadi setahun sebelumnya cut off data Dapodik itu dilakukan lebih dari 1 kali. Nah, mulai tahun ini, jadi cut off data Dapodik itu hanya akan dilakukan 1 kali, yaitu di setiap tanggal 31 Agustus. Nah, hal ini akan diharapkan dapat mempercepat. Jadi data ini, data per 31 Agustus itu akan digunakan untuk dasar pengiriman atau perhitungan dan pengiriman penyaluran dana BOS di tahap ketiga tahun berjalan, dan digunakan juga untuk menghitung 1 tahun ke depan. Kalau kita lihat 2 tahun berjalan ini, dari tahun 2020 dan 2021, ini sesuai dengan rekaman yang ada di Dijen PAUD Dikdasmen, di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, itu yang masih terjadi return atau gagal transfer itu masih banyak. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, standarisasi rekening satuan pendidikan sangat diperlukan sebagai upaya penyaluran dana BOS dan BOP yang tepat salur dan tepat sasaran. Ini sudah diatur di dalam surat Persekjen Kemendikbudristek nomor 19 tahun 2021. Nah, pertimbangan penting yang regulasi pengelolaan dana BOS rekening di satuan pendidikan, yang pertama itu memang rekening harus valid. Jadi agar penyaluran BOS dan BOP langsung ke satuan pendidikan dapat terlaksana dengan tepat sasaran dan akuntabel. Yang kedua, pengelolaan rekening satuan pendidikan harus tertib melalui satu sistem aplikasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi memang kita ketika melakukan transfer ataupun pelaporan penggunaan dana BOS itu tidak lagi dengan cara manual, semuanya sudah paperless, sudah menggunakan sistem yang bisa mempercepat dan mempermudah dalam pengiriman atau transfer anggaran, kemudian nanti di sekolah juga menggunakan ARKAS, kemudian pelaporannya melalui prosedur, sehingga kecepatan dalam menyampaikan data-data laporan penggunaan dana BOS itu menjadi lebih cepat dan tentunya akan lebih valid. Kemudian pemerintah daerah adalah, ini saya kira sudah ada di ketentuan umum, nanti bisa dibaca di setiap regulasi. Terus saja. Nah, ini agak teknis, bagaimana alur pengelolaan rekening dana BOS. Kalau lebih didetailkan, gitu, masing-masing 4 langkah tadi. Yang pertama mengenai pembukaan rekening satuan pendidikan oleh Pemda. Jadi Pemda melakukan pembukaan untuk satuan pendidikan baik negeri maupun swasta. Kemudian kriteria rekening sekolah itu harus atas nama satuan pendidikan sesuai dengan nama yang terdaftar di Dapodik. Jadi namanya jangan beda dengan yang di Dapodik. Misalnya SD Negeri 1 Cilangkap, nah, itu ya di situ punya SD Negeri 1 Cilangkap. Sesuai dengan ada di Dapodik harus disamakan. Jadi atas nama satuan pendidikan yang sudah terdaftar di Dapodik. Kemudian nama rekening diawali dengan NPSN, jadi nomor pokok siswa nasional, nomor pokok sekolah nasional, itu didahului dalam rekening. Ini sudah dibicarakan dengan pihak bank, dan bank tidak keberatan untuk memasukkan data itu, dan mereka sudah siap-siap untuk bisa bekerja sama dengan Bapak Ibu di Dinas Pendidikan di pemerintah daerah untuk menyiapkan rekening satuan pendidikan ini. Sudah dibicarakan, kami sudah rapat beberapa kali dengan pihak bank, dan ini tidak ada masalah. Dan dikeluarkan oleh Bank Umum yang terdaftar dalam Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia dan atau Bank Indonesia Real Time Gross Statement istilahnya di sini. Kemudian yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan ini ketentuan-ketentuan ini sudah sesuai dengan ketentuan di BI, tentunya tidak setiap bank bisa ya. Dan ini oleh Bank Umum ya yang terdaftar. Jadi tidak semua bank boleh ya. Tentunya biasanya kalau kita lihat cek di data rekening sekolah itu adalah biasanya kalau nggak menggunakan bank nasional, bank BRI, BNI, kemudian bank Mandiri misalnya, atau bank daerah biasanya, bank Jateng, bank Jabar misalnya, itu biasanya
yang digunakan rekening itu. Itu kira-kira rekening yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah. Kemudian yang kedua, terus saja. Nah, penetapan rekening. Yang pertama, rekening satuan pendidikan memenuhi kriteria. Jadi kriterianya apa itu tadi nanti ada di dalam proses chain itu, mohon dibaca lagi secara detail. Kemudian diverifikasi dan divalidasi oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya tadi. Untuk PAUD, untuk PAUD SD, SMP itu kewenangannya di pemerintah kabupaten kota. Kemudian untuk SMA, SMK, SLB menjadi kewenangannya di pemerintah provinsi. Kemudian rekening satuan pendidikan ditetapkan oleh Pemda, tadi sudah sampaikan, ditetapkan kemudian baru disampaikan ke Kementerian Pendidikan. Kemudian SK penetapan rekening satuan pendidikan paling sedikit memuat. Jadi nanti yang jadi lampiran SK penetapan di Pak Gubernur, Wali Kota atau Pak Bupati itu, atau yang diberikan mandat, itu harus memuat setiap satuan pendidikan itu ada memuat informasi yang pertama mengenai NPSN, kemudian yang kedua nama satuan pendidikannya, kemudian nama banknya apa, cabangnya di mana, nama rekening satuan pendidikan, jadi nomor rekeningnya, maksudnya nomor rekeningnya, nama dan nomor rekeningnya. Jadi nama satuan pendidikan, namanya di rekeningnya itu apa di situ, namanya saya kira sama dengan satuan pendidikannya ya. Kemudian nomor rekening sekolah, NPWP, alamat sekolah, kemudian ada di lokasi mana, kabupaten kota, provinsi, kemudian kode pos. Nah itu nanti dibuat formatnya menjadi lampiran dalam penetapan rekening di setiap wilayah kabupaten kota dan provinsi. Ini saya kira yang ketentuan penetapan rekening satuan pendidikan oleh pemerintah daerah. Terus saja nomor 3. Kemudian pengusulan rekening satuan pendidikan ke Direktur Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikman. Ketentuannya yang pertama, rekening satuan pendidikan yang telah ditetapkan diusulkan oleh dinas kepada Direktur Jenderal. Jadi nanti setelah penetapan, saya tidak tahu apakah ditetapkan oleh Pak Gubernur sendiri atau mendelegasikan Pak Sekda atau kepala dinas. Tentunya yang tanda tangan itu kalau kepala dinas ya atas nama gubernur, tidak boleh kepala dinas sendiri. Kalau kepala dinas atas nama gubernur atau atas nama bupati atau atas nama wali kota, karena ketentuannya harus kepala daerah. Kemudian yang kedua, usulan dilakukan melalui sistem aplikasi pada laman. Jadi sudah ditentukan lamanya di sini, tidak perlu dikirim surat menggunakan pos dan sebagainya, tidak perlu diberi hard copy, tidak, di-upload di alamat bos.kemdikbud.go.id. Kemudian untuk BO itu untuk pos, untuk BOP bop.kemdikbud.go.id. Ini sudah ini tinggal diupload saja, sangat mudah dan cepat ya. Kemudian sekali lagi kami ingatkan, Pak Dirjen tadi sudah mengingatkan, paling lambat itu harus disampaikan pada tanggal 21 November 2020. Terus saja. Yang keempat, penetapan rekening satuan pendidikan oleh Direktur Jenderal. Tentunya kami nanti setelah menerima semua usulan penetapan rekening dari semua pemerintah daerah, kami akan melakukan sekali lagi diverifikasi dan divalidasi. Kami akan cocokkan sekali lagi dengan yang ada di Dapodik dan sebagainya. Kemudian hasil penetapan ditetapkan dalam laman. Dan nanti kami setelah diverifikasi validasi nanti akan kita tetapkan dan kami cantumkan di dua laman tadi. Untuk pos di pos.kemdikbud.go.id, kemudian untuk BOP yang di bop.kemdikbud.go.id. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di sana juga. Kemudian terus saja. Nah, ketentuan perubahan rekening satuan pendidikan. Jadi memang rekening ini tidak harga mati, sekali ditetapkan terus nggak berubah, tidak. Walaupun sangat diharapkan kalau memang tidak perlu dirubah, jangan sampai dirubah. Jadi untuk memperingan kita dan Bapak Ibu tidak akan ribet tadi. Jadi ketentuan perubahan itu kalau terpaksa saja. Ada juga memang misalnya di sebuah pemerintah daerah itu melakukan perubahan nomenklatur. Gitu. Nah itu tentunya memang akan diikuti perubahan nomor rekening. Misalnya di daerah saya di Tangerang Selatan, dulu nama sekolah di daerah saya itu namanya ya SMP 1 Pamulang, SMP 2 Pamulang, SMP 3 Pamulang, SMP 4 Pamulang. Tapi ketika itu pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan melakukan perubahan nomenklatur. Namanya bukan per daerah tetapi per kota. Jadi namanya menjadi SMP 1 Tangerang Selatan, SMP 2 Tangerang Selatan. Nah ini karena perubahan
melakukan perubahan nomenklatur, tentunya itu juga perlu disesuaikan gitu. Nah, bagaimana melakukan usulan perubahan? Ketentuannya bagaimana untuk melakukan perubahan rekening satuan pendidikan? Yang pertama, rekening satuan pendidikan, rekening sekolah dapat dilakukan perubahan berdasarkan usulan perubahan rekening sekolah oleh pemerintah daerah dan dinas pendidikan, itu yang mengusulkan. Jadi tidak bisa kepala sekolah langsung merubah sendiri, kemudian otomatis nanti akan berubah juga di dalam pengiriman. Tidak, harus dilaporkan ke dinas pendidikan baik negeri maupun swasta, kemudian nanti dinas akan mengupload lagi tadi, kemudian nanti akan kita verifikasi dan validasi. Nah, agar ini tidak seenaknya gitu ya, kepala sekolah itu melakukan perubahan yang akibatnya adalah kita sendiri juga ikut pusing ya di pusat, karena selalu ada perubahan dan itu mengakibatkan keterlambatan dalam penyaluran dana POS. Yang kedua, usulan perubahan harus sesuai dengan ketentuan dan kriteria rekening sekolah. Nah, nanti tolong didalami lagi, dibaca lagi di dalam Persesjen nomor 19 tadi tahun 2021, bagaimana tentang kriteria perubahan atau ketentuan dan kriteria dari perubahan rekening sekolah. Tolong dibaca, dipahami lagi itu agar lebih paham secara detail. Yang ketiga, usulan perubahan rekening sekolah hanya dapat dilakukan 1 kali dalam setahun. Nah, itu jangan sampai setiap saat melakukan perubahan gitu. Nah, paling banyak hanya 1 kali dalam setahun, dan disampaikan pada rentang bulan Juli sampai dengan Agustus, karena nanti akan terkait dengan cut off di data kan itu. Jadi karena terakhir dilakukan bulan Agustus gitu. Jadi selain itu tidak bisa diterima, jadi hanya setahun sekali. Jadi sebelum itu kalau ada perubahan masih menggunakan lama-lama dulu, nanti bisa digunakan, kemudian diajukan perubahan di bulan Juli dan Agustus, kemudian nanti akan disesuaikan untuk pencairan tahap-tahap berikutnya nanti. Terus saja